Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti dan NPM 2051020413, Prodi Perbankan Syariah kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi adalah sumber daya alam selain menghasilkan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, juga menghasilkan jasa-jasa lingkungan yang memberikan manfaat lain, misalnya manfaat keindahan, rekreasi. Mengingat pentingnya manfaat dari sumber daya alam tersebut, maka manfaat tersebut perlu dinilai. Misalnya, nilai lahan sawah sebagai sumber daya air tanah yang dibutuhkan oleh petani dan masyarakat sekitar. Pengertian valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam, lingkungan, baik atas dasar nilai pasar, market non-market value. Valuasi ekonomi sumber daya merupakan suatu alat ekonomi yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk mengestimasi nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Manfaat valuasi ekonomi. Peran valuasi ekonomi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat penting dalam kebijakan pembangunan. Menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan merupakan masalah ekonomi, sebab kemampuan sumber daya alam tersebut menyediakan barang dan jasa juga semakin berkurang, utamanya pada beberapa kasus sumber daya alam yang tidak dapat dikembalikan seperti semula. Pendekatan valuasi ekonomi yaitu meliputi pendekatan fungsi permintaan menggunakan metode sebagai berikut, yaitu yang pertama, metode dampak produksi, yaitu metode ini menghitung manfaat konservasi lingkungan dari sisi kerugian yang ditimbulkan akibat adanya suatu kebijakan proteksi. Metode ini menjadi dasar dalam pembayaran kompensasi bagi properti masyarakat yang dibeli oleh pemerintah untuk tujuan tertentu, misalnya untuk membangun sarana umum, petani, dan merelakan tanahnya untuk tujuan konservasi. Yang kedua, metode respondosis, yaitu metode ini menilai pengaruh perubahan kandungan zat kimia atau bahan polusi tertentu terhadap kegiatan ekonomi dan kepuasan konsumen. Misalnya, tingkat pencemaran air akan mempengaruhi pertumbuhan makhluk air. Menurunnya manfaat kegunaan air membahayakan kesehatan manusia, dan penurunan tingkat produksi dalam hitung menggunakan harga pasar dan berlaku maupun harga bayangan. Yang ketiga, metode pengeluaran preventif, yaitu dalam metode ini nilai eksternalitas lingkungan dari suatu kegiatan dihitung dengan melihat beberapa biaya yang disiapkan oleh seseorang atau masyarakat untuk menghindari dampak negatif dan penurunan kualitas lingkungan. Keempat, dengan metode biaya pengganti, yaitu valuasi ekonomi dalam metode ini berdasarkan biaya ganti rugi aset produktif yang rusak karena penurunan kualitas lingkungan atau kesalahan pengelolaan. Misalnya, pengurangan luas hutan bakau ternyata berdampak terhadap pengurangan unsur hara dan penurunan populasi udang tangkap. Maka, penilaian terhadap kerugian tersebut merupakan jumlah biaya pengganti yang harus dikeluarkan jika kebijakan pengelolaan hutan bakau dilaksanakan. Pendekatan selain fungsi, permintaan menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode valuasi kontingensi. Metode ini menentukan preferensi konsumen terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, mengemukakan kesanggupan untuk membayar WTP yang dinyatakan dalam nilai uang. Teknik metode ini dengan melakukan survei dan wawancara responden tentang nilai dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan yang mereka rasakan. Yang kedua, metode biaya perjalanan, yaitu metode ini mengestimasi kurva permintaan barang-barang rekreasi di luar rumah. Asumsi yang digunakan adalah semakin jauh tempat tinggal seseorang yang datang memanfaatkan fasilitas rekreasi akan semakin menurun permintaan terhadap produk rekreasi tersebut karena biaya perjalanan yang mahal. Yang ketiga, metode nilai properti. Metode ini berdasarkan perbedaan harga sewa lahan atau harga sewa rumah, dengan asumsi bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kualitas lingkungan. Yang keempat, metode pembiayaan pengobatan, yaitu metode ini digunakan untuk memperkirakan biaya kesehatan akibat adanya perubahan kualitas lingkungan yang menyebabkan seseorang sakit. Aplikasi metode valuasi ekonomi, yaitu yang pertama metode dampak produksi. Metode ini menghitung manfaat konservasi lingkungan dari sisi kerugian yang ditimbulkan akibat adanya suatu kebijakan.
Metode ini menjadi dasar pembayaran kompensasi bagi masyarakat untuk tujuan tertentu, misalnya kompensasi bagi petani yang tanahnya difungsikan atau dialihkan untuk tujuan pembangunan. Yang kedua, metode respondosis, yaitu metode ini menilai pengaruh perubahan kandungan zat kimia atau bahan polusi terhadap kegiatan ekonomi atau kepuasan konsumen. Metode ini melihat perubahan kualitas sumber daya alam dari lingkungan yang mempengaruhi produktivitas dan biaya produksi, sehingga akan mempengaruhi harga dan produksi. Sebagai contoh, perubahan produktivitas lahan akibat pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung lahan itu sendiri. Metode biaya pengganti. Valuasi ekonomi dengan metode ini berdasarkan biaya ganti rugi aset produktif yang rusak karena penurunan kualitas lingkungan atau kesalahan pengelolaan, sehingga masyarakat harus menerima kerugian atau masyarakat harus membayar sejumlah tertentu untuk mendapatkan kembalian barang atau jasa yang telah hilang. Yang keempat, teknik biaya pencegahan, yaitu pada metode ini nilai lingkungan dihitung berdasarkan apa yang disiapkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk upaya mencegah kerusakan lingkungan. Kelima, yaitu metode valuasi kontingen, merupakan metode evaluasi sumber daya alam dan lingkungan dengan cara menanyakan secara langsung kepada konsumen tentang nilai manfaat sumber daya alam dan lingkungan yang mereka rasakan. Teknik metode ini dilakukan dengan survei. Tabel data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan produksi pada semua komoditas dengan rata-rata total 16,17% dari tahun 2006 sampai 2009. Komoditas yang tidak mempunyai harga pasar dalam penelitian ini adalah nilai gunanya tidak langsung atau jasa lingkungan dari sektor pertanian. Nilai guna tidak langsung dari sektor pesisir dan pantai, nilai guna tidak langsung dari sumber daya air. Hal yang berpotensi terkena bahaya dari perubahan iklim pada sektor pertanian adalah gagal tanam dan gagal panen. Pada kawasan pesisir dan pantai adalah kenaikan temperatur udara dan air, peningkatan frekuensi iklim ekstrim, perubahan pola curah hujan dan aliran sungai, serta kenaikan permukaan air laut. Sedangkan yang terjadi potensi bahaya dalam komoditas sumber daya air adalah penurunan besar kesanggupan membayar masyarakat terhadap dampak perubahan iklim secara umum. Untuk ketiga sektor kajian adalah yang pertama 3.334.147 rupiah. Sementara kalau dilihat dari per sektor besar kesanggupan membayar masyarakat adalah sektor pertanian, yaitu 3.703.378 rupiah. Khusus kawasan pesisir yaitu 2.743.667 rupiah. Khusus sumber daya air yaitu 3.250.904 rupiah. Masalah menurut Huda AMDKK 2019, pertumbuhan industri dan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang akan berdampak buruk bagi lingkungan meskipun tujuannya memang untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Pertumbuhan penduduk dunia, khususnya di Indonesia, terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini pastinya berkaitan dengan kondisi sumber daya alam yang ada. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan dan permintaan suatu barang, sehingga otomatis sumber daya yang dibutuhkan produsen akan semakin meningkat pula. Hal ini juga berlaku pada pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan tren permintaan suatu barang meningkat. Namun pada kondisi awal, peningkatan demand, produsen akan memproduksi barang dengan jumlah tetap, sehingga untuk memperoleh keseimbangan harga produk dinaikkan. Harga yang naik akan dilirik oleh produsen dan dimanfaatkan untuk memproduksi barang dalam jumlah lebih banyak. Solusi kegiatan valuasi ekonomi seperti pembayaran jasa lingkungan perlu diinternalisasikan dalam aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya diperlukan untuk perencanaan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, meningkatkan kapasitas dukung, serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap terjamin. Dukungan terhadap aktivitas valuasi ekonomi seperti kegiatan workshop, riset, dan diseminasi hasil riset diperlukan untuk perencanaan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah.
KM.